Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami bertiga, saya sebagai pengamat, ada Pak Hamzah sebagai coach, dan Pak Irson Hanunu sebagai coach, akan melaksanakan praktek coaching untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual 2.3. Sebelum kami akan melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sebagai pengamat kepada coach, yaitu Pak Hamzah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan proses coaching ini. Siap. Baiklah Pak Hamzah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah ya. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak sebagai coach ya? Siap Pak, siap. Baik, sebelum kita melaksanakan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan karena ini berhubungan dengan rubrik penilaian. Di rubrik penilaian ini ada dua hal yang menjadi hal utama yang akan dinilai. Yang pertama tentang pelaksanaan alur tirta, yang dimana ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi bentuk-bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan alur tirta itu akan menjadi salah satu bentuk penilaian. Kemudian selain pertanyaan-pertanyaan yang ada di alur tirta, ada satu hal lagi yang menjadi indikasi penilaian yang termasuk dalam rubrik, yaitu tentang kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menimbulkan pertanyaan yang berbobot. Nah, berhubungan dengan kompetensi yang dimiliki seorang coach, pada kesempatan kali ini sebagai coach Pak Hamzah, hal apa yang akan menjadi inti atau kompetensi yang akan dikembangkan Pak? Baik Pak, saya sebagai coach akan menitikberatkan pada poin yaitu menimbulkan pertanyaan yang berbobot Pak. Maka hal apa saja yang akan saya sebagai coach terkait coaching ini kepada Pak Irson sebagai coach, saya akan lebih memfokuskan pada menimbulkan pertanyaan yang berbobot tersebut. Demikian Pak. Terus kalau untuk menimbulkan pertanyaan yang berbobot, hal spesifik apa yang nantinya akan Bapak lakukan agar tujuannya itu tercapai Pak? Nah, hal yang akan saya lakukan, saya sebagai coach, dengan tidak mengabaikan ketiga option tersebut, maka saya akan mengkolaborasikan terkait kehadiran penuh saya selama kegiatan coaching ini. Kemudian juga akan mendengarkan secara aktif pada proses coaching ini. Sebagaimana saya sebagai coach dan Pak Irson sebagai coaching, sehingga dari kegiatan itu saya akan dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti. Saya rasa itu Pak. Baik Pak, kemudian untuk indikator ketercapaian tujuan dari proses coaching ini apa saja Pak? Indikator tujuannya? Untuk indikator tujuan saya selaku coach yang mencapai keberhasilan pada kegiatan ini, saya sangat berharap akan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang sebentar akan disampaikan oleh si coach, dalam hal ini Pak Irson. Jadi saya akan berupaya akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh si coach,
Yaitu Pak Irson. Saya rasa itu Pak. Oh, oke. Baik, karena sudah ada indikatornya, maka proses coaching pada kesempatan kali ini sudah bisa dimulai. Silakan Pak Hamzah dan Pak Irson untuk melaksanakan proses coaching. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Halid selaku pengamat. Baiklah, saya selaku coach Hamzah Latif dan Pak Irson sebagai coach. Bagaimana kabar Pak Irson hari ini? Alhamdulillah baik Pak Hamzah. Alhamdulillah ya. Baiklah Pak, demi memenuhi tugas kita demonstrasi kontekstual terkait kegiatan coaching pada modul 2.3 ini, maka saya sebagai coach mempersilahkan kepada Pak Irson selaku coach untuk menyampaikan hal-hal apa, pengalaman-pengalaman apa, ataupun guru. Untuk itu disilakan kepada Pak Irson. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hamzah sebagai coach dan Pak Halid sebagai pengamat. Tugas kita hari ini tentang demonstrasi konstekstual pada modul 2.3 dan semoga tugas kita ini berjalan dengan aman dan lancar. Baik Bapak-Bapak, saya akan menyampaikan pengalaman apa ada permasalahan tantangan yang saya pernah hadapi menjadi seorang guru. Saya pada saat itu Pak, ketika saya dipercayakan menjadi salah satu guru perintis di sekolah baru. Sekolah baru ini adalah bantuan USB dari Australia, HIBA. Sekolah ini adalah sekolah HIBA. Dan saya di situ baru pulang dari mengikuti pendidikan profesi guru selama 1 tahun di Makassar. Sehingga saya diberikan kepercayaan oleh pemerintah setempat untuk bisa menjadi guru perintis di sekolah itu. Dan yang paling menantang adalah ketika saya dipilihkan menjadi salah satu guru di situ dengan harus mempunyai kemampuan mengajar 10 mapel, karena sekolah ini adalah sekolah jenjang SMP, sekolah menengah pertama, jadi saya harus mengajar 10 mata pelajaran. Sedangkan Bapak-Bapak ketahui bahwa jurusan dan basic kependidikan saya ini adalah jurusan olahraga. Dan di situ saya memiliki tantangan karena saya sudah mengikuti SM3T, mengikuti PPG, maka saya dipercayakan untuk menjadi guru perintis itu. Singkat cerita, saya sudah mulai menjalani tugas di situ, Pak. Dan perlu saya sampaikan bahwa saya menjalani tugas di situ, disitulah saya merasakan bahwa guru itu tanpa tanda jasa. Kenapa? Karena saya di situ tidak digaji sepersen pun. 4 bulan berjalan saya tidak memiliki gaji sama sekali di situ, dan 4 bulan pun itu saya mengajar sendiri tanpa ada yang membantu atau ada yang guru yang melamar ingin menjadi guru di situ, itu tidak ada selama 4 bulan. Ya, jadi itulah permasalahan yang saya hadapi, di mana saya harus berusaha untuk bisa menjadi guru mata pelajaran lain. Dan apa yang saya lakukan, Bapak-Bapak, upaya saya itu adalah saya contohnya saya membuat jadwal besoknya itu jadwal bahasa Indonesia sama matematika, atau bahasa Indonesia sama seni budaya lah, seperti itu contohnya. Jadi besoknya itu pulang dari sekolah hari ini saya harus mendatangi guru senior saya yang kebetulan masih guru di saat itu, dan saya mendatangi beliau, di mana saya belajar misalnya matematika. Ibu, ini saya cara ngajarnya matematika bagaimana, penyampaian pertama bagaimana, penjelasan materinya seperti apa, sampai dengan pemberian tugas, dan itu saya diajarkan. Jadi saya itu namanya di situ memiliki guru yang memiliki kesulitan. Salah satunya saya tidak membahas saya tidak punya gaji, tapi yang pertama itulah saya harus saya di situ tidak bisa minta izin. Saya juga di situ tidak bisa sakit, karena pernah saya 1 kali tidak masuk sekolah, itu mereka susul. Siswa yang perintis ini menyusul saya, karena di situ kan baru 1 kelas, mereka menyusul saya. Akhirnya saya waktu itu masih ada acara keluarga, saya ganti pakaian dan langsung ke sekolah. Karena ketika saya tidak ada, mereka ada di sekolah, itu yang susahnya. Jadi upaya saya ini saya belajar sama guru senior saya, dan malamnya itu saya begitu sorenya saya belajar, malamnya saya balik itu saya harus melatih diri dulu di rumah, tidak semena
hanya melihat seperti itu, saya tetap melatih diri di rumah dan paginya saya praktekkan. Dan alhamdulillah 4 bulan itu berjalan, barulah saya seperti itu juga dengan mata pelajaran lain, dan barulah saya ada dibantu oleh 2 guru teman saya yang melamar di situ, sama-sama kita belum ada gaji di situ. Sampai begitu dikirimkan oleh dinas setempat mutasi ASN kepala sekolah dan bendahara, barulah kita punya gaji. Pada saat itu masih 78.000, dan saya menyimpan format gajiannya itu sebagai bukti cerita kenangan saya pada anak-anak bahwa saya juga pernah mengajar tanpa gaji, dan digaji pun masih waktu 78.000 dengan memiliki 1 anak. Dan alhamdulillah dengan kejadian itu tidak lama saya diangkat menjadi pegawai, dan ternyata selama saya mengajar di situ pemerintah yang dari pusat meminta bukti kehadiran di sana, dan alhamdulillah saya untuk administrasi lengkap sekali di sana, sehingga saya serahkan ini di dinas yang tempat saya sudah terangkat, dan akhirnya ini dibayarkan. Dan ini menjadi rahasia ilahi ya, karena saya tidak pernah menduga bahwa tugas saya mengajar tanpa gaji itu ternyata dihitung, baru itu dibayarkan. Mungkin pengalaman sesingkat itu yang bisa saya sampaikan. Pada intinya saya memiliki permasalahan mengajar di 10 mata pelajaran, Pak. Dan alhamdulillah siswa saya itu sekarang sudah ada yang bekerja, bahkan sudah ada yang bidan, dan sudah ada yang pada tahun 2003 ini ya, dan ada yang sudah masuk polisi. Begitu, Pak. Mungkin kepada Bapak Hamsa kiranya ada eh, pendapat atau ada tanggapan tentang, atau mungkin ada pertanyaan tentang apa yang saya sampaikan, dan bisa saja saya jadikan pelajaran, tambahan pelajaran untuk ke depan apabila suasana seperti itu bisa terjadi lagi. Karena saya merasa bahwa pada saat itu saya masih banyak memiliki kekurangan. Terima kasih Pak Hamsa, saya kembalikan. Nah, hal yang paling mendasar menurut Bapak sehingga Bapak begitu bersemangat ya katakanlah untuk mau mengabdikan diri atau mengajar di sekolah yang baru dirintis, katakanlah belum memiliki fasilitas, bahkan belum memiliki dan kepala sekolah, dan bahkan Bapak mampu mengajar seluruh mata pelajaran wajib di sekolah itu sendiri. Kira-kira yang memotivasi Bapak hal seperti apa? Apa yang memotivasi Bapak sehingga antusias Bapak begitu besar sehingga sekolah itu bisa Ya, terima dilaksanakan? kasih. Ya, terima kasih Pak Silakan Hamsa. Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaan baiknya Pak Hamsa. Dan pertanyaan ini sudah pernah terpertanyakan pada saat untuk masyarakat orang tua yang pada saat itu, Pak. Orang tua pada saat itu bertanya seperti pertanyaan Bapak, apa sih yang memotivasi saya menjadi guru yang tanpa gaji, kemudian mengajar sendirian di sekolah, memperjuangkan anak-anak. Jadi begini Pak, saya sampaikan kepada orang tua begini. Saya ini sebagai seorang guru ini hanya memiliki satu keberanian, keberanian dan keikhlasan. Dan saya pun mengatakan motivasi saya menjadi guru seperti ini adalah, pertama, saya ingin mengabdikan diri saya, ilmu yang saya dapatkan dari kecil sampai perguruan tinggi, saya terapkan di desa saya, karena itu adalah desa saya, Pak. Kemudian yang kedua adalah saya ingin membuktikan kepada kedua orang tua saya bahwa saya bisa menjadi sesuai dengan harapan saya dan harapan mereka menjadi salah satu seorang guru, Pak. Apalagi pada saat itu namanya saya itu guru keren, karena ya kondisinya seperti itu. Dan ini juga sudah pernah dipertanyakan. Kemudian juga dinas setempat, Pak, Korwil pada saat itu kepala dinas kecamatan kepala dinas cabang yang meminta saya, karena pada saat itu sekolah yang di belakang sekolah saya itu adalah sekolah SD, di mana kepala sekolahnya itu adalah paman saya sendiri. Sehingga dari cerita ke cerita mereka mempercayakan saya, dan saya pernah dikunjungi oleh
kabupaten, Pak, dinas kabupaten, dan mereka mengakui itu karena mereka pernah datang melihat langsung cara saya mengajar sampai dengan mengajar setelah mata pelajaran satu lanjut ke mata pelajaran lain, dan ini sangat diakui pada saat itu Pak Kabit yang datang, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Itulah motivasi saya, Pak. Paham saya. Saya kembalikan kepada Pak Hamzah. Baik, Pak. Luar biasa penjelasan Bapak terkait apa yang saya perjelas tadi, Pak, bahwa ternyata sekolah itu berada dibangun atau Bapak ingin membangun daerah Bapak, desa Bapak. Ya, betul, Pak. Nah, itulah apa yang Bapak sampaikan. Memang saya sangat termotivasi. Seperti apa yang pernah Bapak ikuti, Bapak pernah banyak mengikuti pelatihan-pelatihan di luar daerah terkait guru di daerah tertinggi. Nah, jadi itulah hal-hal yang menurut saya tidak diherankan lagi. Saya berpikir awalnya bahwa sekolah itu berada di daerah atau di desa yang lain, terus Bapak terlalu antusias. Mungkin pemikiran saya di awal, Bapak punya maksud dan tujuan tertentu mengapa mendirikan sekolah itu, atau kiat-kiat secara personal terkait Bapak yang sebagai guru. Memang sih dimanapun kita berada, kita harus bisa mengabdikan diri. Namun sesuai apa yang Bapak sampaikan, sangat jelas buat saya dari koordinator wilayah, katakanlah cabang dinas setempat sudah menawarkan kepada Bapak, dan Bapak juga memiliki kemampuan dalam hal itu. Mungkin pemangku-pemangku kepentingan sangat menaruh harap besar terhadap Bapak untuk bisa mengembangkan atau bisa mendirikan sekolah itu, dan meskipun tanpa gaji sekalipun. Dan alhamdulillah sesuai apa yang Bapak sampaikan bahwa pada saat ini sekolah itu telah maju, katakanlah begitu, sudah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi satu pesan motivasi dari saya selaku coach terhadap Bapak Wilson selaku coach, sesuai apa yang Bapak sampaikan, maka tujuan kita sebagai guru tidak henti-hentinya berinovasi, ya kan, berkolaborasi terkait bagaimana bangun memajukan mutu pendidikan ini. Ya, jadi Bapak Hamzah, saya itu merasakan dan mengalami entah kenapa saya kurang bersemangat dibandingkan di sekolah lama, karena saya sekarang sudah di sekolah baru. Kurangnya motivasi saya ketika di sekolah lama itu saya mengajar 10 mapel terlalu termotivasi, terlalu bermotivasi diri sendiri. Tetapi di sekolah yang sekarang ini saya malah kurang motivasi saya, Pak, untuk mengajar, karena sekarang saya sudah diberikan padahal kalau dipikir sekarang ini saya malahan tugas mengajar saya hanyalah mengajar 2 mata pelajaran, Pak, penjas sama seni budaya. Padahal dulu 10 mata pelajaran saya lebih motivasi, Pak, tapi sekarang 2 mata pelajaran malahan motivasi saya menurun, Pak. Baik, Pak Irson, kira-kira apa tujuan yang Bapak harapkan dari kegiatan kita pada kesempatan kali ini terkait permasalahan yang Bapak hadapi? Kira-kira apa? Ya Pak Hamzah, yang saya harapkan dalam cerita ini adalah bagaimana cara saya agar motivasi saya di SMP sebelumnya itu sama halnya dengan motivasi saya saat ini yang sudah menurun, Pak. Baik, kira-kira hal-hal apa yang membuat Bapak tadinya di sekolah awal begitu termotivasi, padahal beban kerja dan memegang mapel hampir seluruh mata pelajaran dan terbilang gaji yang tidak seberapa, malahan Bapak antusias ketimbang Bapak yang
di sekolah saat ini Bapak tempati dengan disiplin ilmu yang Bapak miliki selaku guru penja, tidak termotivasi. Mungkin ada hal-hal yang menyebabkan kurangnya atau menurunnya motivasi tersebut. Pak Irson, tolong Iya, dijelaskan. iya Pak. Iya Pak. Menurunnya motivasi tersebut diakibatkan adalah yang pertama, jarak sekolah saya dengan sekolah sekarang itu terlalu jauh Pak. Itu salah satu kurangnya motivasi saya karena jarak yang bisa saja mengakibatkan saya kecapean ya. Jadi banyak beban. Kemudian yang kedua saya ditambahkan beban tanggung jawab. Selain pekerjaan saya sebagai seorang guru, saya dibebankan menjadi operator sekolah Pak. Saya juga menjadi wakil kepala sekolah, operator sekolah, dan saya menghandle semua aktivitas yang berbasis online di sekolah saya, Pak. Dan menurut saya itulah yang bisa menurunkan motivasi saya dibandingkan di sekolah lama. Saya kembalikan kepada Pak Hamzah. Baik, Pak Irson. Nah, dengan melihat permasalahan yang saat ini, kira-kira kiat apa atau motivasi seperti apa yang bisa menghidupkan kembali semangat Bapak atau kemauan keras yang tadinya ada di sekolah lama saat ini sudah tidak ada lagi, seperti apa yang Bapak sampaikan, beban tambahan, beban tugas yang dibebankan kepada Bapak begitu banyak. Namun kalau saya bandingkan dengan di sekolah awal, mata pelajaran yang hampir seluruh Bapak ampuh, tetap Bapak begitu bersemangat, kira-kira hal-hal atau kiat-kiat apa yang bisa menumbuhkan kembali rasa yang hilang itu, Pak Irson? Mungkin dari yang pertama adalah mungkin saya harus meningkatkan kedisiplinan saya. Itu juga menurut saya bisa berpengaruh sekali. Dan yang kedua adalah tanggung jawab, di mana saya sudah diberikan tanggung jawab yang mau tidak mau harus saya jalani. Apalagi sekarang dengan perbedaan di sekolah lama itu, di sekolah lama saya masih guru honorer, sedangkan di sekolah yang baru saya adalah ASN. Jadi menurut saya Pak, tanggung jawab, rasa tanggung jawab itu yang perlu saya tingkatkan Pak. Hal-hal positif seperti itulah yang akan saya kembangkan. Begitu Pak Hamzah. Oh, baik. Saya sependapat dengan Pak Irson kalau begitu. Berarti Bapak harus lebih membagi waktu lagi dalam hal kedisiplinan. Bapak lebih disiplin lagi dan tanggung jawab terhadap apa yang ditugaskan oleh pimpinan kepada Bapak. Dan saya rasa kalau itu bisa Bapak lebih perbaiki lagi. Yang pertama tadi Bapak sampaikan jarak tempuh, waktu harus benar-benar Bapak porsir dengan baik. Maka saya sependapat semua apa yang menjadi menyebabkan motivasi Bapak berkurang itu tidak akan terjadi. Saya rasa itu Pak. Jadi saya sependapat apabila kedisiplinan yang dulunya ada mungkin dan rasa tanggung jawab kepedulian Bapak yang dulu ada di sekolah lama, jika Bapak hadirkan dan Bapak lakukan di sekolah sekarang, saya rasa beban kerja, tugas tambahan sebagai operator dan lain sebagainya itu tidak menjadi hambatan atau penghalang untuk Bapak terus meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang baru ini. Saya sependapat dengan Bapak jika hal itu dilakukan. Saya rasa itu Pak. Kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Kira-kira apa? Ya, jadi untuk menghidupkan kembali motivasi saya, yang motivasi saya waktu di SMP lalu, saya mungkin itu Pak, lebih meningkatkan lagi kedisiplinan saya dan saya harus lebih rajin lagi dan lebih bersemangat lagi agar motivasi yang lalu bisa kembali lagi Pak. Ya, bagus sekali Pak. Bagus sekali apa yang Bapak sampaikan. Saya sangat mendukung hal itu Pak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik ke depannya dan
Bapak lebih mendisiplinkan diri Bapak lagi di sekolah yang baru dan lebih memposisikan rasa tanggung jawab Bapak terhadap pendidikan di sekolah tersebut. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Hamzah. Oke. Baik, saya serahkan kepada Pak Khalid Nur Hamidin selaku pengamat terhadap apa yang telah saya lakukan sebagai coach kepada Pak Irson selaku coaching pada kegiatan coaching kali ini. Dipersilakan kepada Pak Khalid. Oke, terima kasih Pak Hamzah. Bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching tadi? Ya, alhamdulillah Pak. Dengan mendengarkan permasalahan yang dialami oleh Pak Irson selaku coaching di sekolahnya, di 2 sekolah yang pernah beliau tempat tugas, itu beberapa hal yang sangat menarik dan memotivasi diri saya, dan saya sangat mendukung sepenuhnya terhadap apa yang beliau sampaikan. Rasa lebih pada akhirnya beliau rasa tanggung jawabnya, kedisiplinan, beban tugas yang dibebankan kepada beliau itu Bapak Irson sudah mampu mengidentifikasi dan insya Allah akan menghadirkan kembali rasa motivasi yang hilang saat ini, saat beliau di sekolah yang baru. Saya rasa itu, Pak. Terus menurut Bapak, apakah alur tirta yang telah saya jelaskan sebelumnya sudah tercapai, Pak? Sebagaimana tujuan sesuai dengan alur tirta terkait dengan tujuan tadi sempat saya pertanyakan dan juga Pak Irson juga menjelaskan terkait hal itu, juga adanya identifikasi permasalahan yang muncul pada permasalahan dari Pak Irson, Pak. Oke. Juga Dan untuk kompetensinya menurut saya juga sudah tercapai ya. Karena pada awalnya tadi Bapak itu ingin menimbulkan pertanyaan yang berbobot. Memang sudah mulai tercapai. Tapi apakah hal tersebut ketika nantinya dalam proses coaching berikutnya, apakah indikator tersebut itu tetap yang akan ditingkatkan atau akan berubah ke mendengarkan aktif atau kehadiran penuh atau tetap menimbulkan pertanyaan berbobot menurut Pak Hamzah? Saya tetap akan menitik beratkan pada menimbulkan pertanyaan yang berbobot. Namun saya perlu masih menggali lagi teknik serta kompetensi yang saya miliki ke depannya. Saya rasa itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamzah, terima kasih Pak Irson. Demikianlah proses coaching yang telah kami laksanakan di mana saya selaku pengamat dan Pak Hamzah sebagai coach dan Pak Irson sebagai coachee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.